Halo semuanya, kali ini kita akan membahas exercise yang sudah kalian kerjakan. Untuk exercise 6 ada 3 soal, namun kalian hanya diminta mengerjakan 2 soal, yaitu 45 sama 46. Oke, 45 dan 46 akan saya bahas. Soal 4.4 akan saya tampilkan saja jawabannya, jadi saya tidak bahas lagi. Oke, 4.5. Baik, jadi di sini kita perhatikan dengan baik ya soalnya ya. Si PT Gitanada tanggal 3 Januari 2022. Oke, kita clearkan di awal dulu. Dia belinya tanggal 3 Januari 2022. Berarti untuk penyusutan kita nggak perlu pusing. Di tahun 2022 kita ambil full 1 tahun. Kecuali dia belinya tanggal 16 atau tanggal 18 Januari. Berarti penyusutan tahun 2022 hanya 11 bulan. Tidak dihitung yang Januarinya. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini berarti sudah dihitung full untuk 2022. Aman. Lanjut, PT Gitanada membeli sebuah mesin, berarti aktiva tetapnya adalah mesin, dengan harga 195 juta rupiah. Mesin ini didepresiasi atau disusutkan dengan metode garis lurus. Taksiran umur ekonomis itu 6 tahun, nilai residu 15 juta. Oke, kalian diminta untuk bikin ada 4 jurnal dengan kondisi yang pertama kita hentikan penggunaannya atau kita buang di tanggal 30 Juni 2026. Nah, berarti penyusutannya sampai yang paling update sampai dengan tanggal pembuangan adalah penyusutan kapan aja, yaitu 2022, 2023, 2024, 2025 plus 2026 hanya 6 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Karena Juninya ini sampai 30 Juni, berarti ya full kita ambil sampai bulan Juni. Kecuali di sini dikatakan dibuang tanggal 15 Juni. Kalau 15 Juni dibuang, berarti penyusutan tahun 2026 hanya 5 bulan. Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Juninya tidak, karena dibuangnya tanggal 15 Juni. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau misalnya deh, dia buangnya tanggal 16 Juni, berarti dihitung 6 bulan. Januari sampai bulan Juni. Seperti itu. Yang kedua adalah kita jual, harganya 65 juta. Di tanggal 30 Juni juga sama. Yang C dijual juga 50 juta, tanggal 30 Juni. Nah, yang D dijual 52,5 juta, tanggal 1 Oktober. Kalau 1 Oktober berarti berapa bulan? Yaitu untuk 2026-nya, karena dijualnya 1 Oktober, berarti dari Januari sampai September, yaitu 9 bulan. Sekali lagi, kecuali dikatakan dia jualnya tanggal, misalnya deh, 20 Oktober. Nah, kalau dia jualnya tanggal 20 Oktober, atau 16 Oktober, berarti tahun 2026 sampai dengan tanggal penjualan, itu kita susutkan sebanyak 10 bulan. Kalau jualnya tanggal 16 Oktober. Jadi, dari Januari sampai bulan Oktober. Oktobernya juga dihitung. Jadi 10 bulan. Misalnya dijualnya tanggal 15 Oktober, berarti untuk bulan Oktober itu tidak kita hitung. Jadi hanya 9 bulan. Januari sampai September. Ya, dengan catatan dijualnya 15 Oktober. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bagian diketahui, tanggal pembeliannya 3 Januari 2022, harga perolehan mesinnya 195 juta, umur manfaatnya 6 tahun, metodenya garis lurus, residunya 15 juta. Oke, misalnya dengan kalian nanya deh, Pak, gimana kalau misalnya ada aktiva tetap yang dibuang, ataupun dijual, ataupun ditukar, tapi metodenya bukan garis lurus? Lebih ribet dong. Misalnya pakai metode yang saldo menurun. Ya, jadi jawabannya bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa aja, kenapa nggak? Kan metode penyusutan ada 4, garis lurus, saldo menurun, angka tahun, dan unit produksi atau unit aktivitas. Jadi bisa-bisa aja metode penyusutannya bukan garis lurus. Ya, jadi jaga-jaga aja. Misalnya bisa berbeda metodenya bukan garis lurus tapi ada metode lainnya. Intinya perhitungannya sama sih, kan kita materi penyusutan sudah lewat. Nah, kalian harusnya sudah paham cara perhitungan masing-masing metode kayak gimana.
Jadi kalau tiba-tiba di sini muncul soal aktiva tetap dijual bla bla bla, kemudian umurnya sekian tahun misalnya, dan metode penyusutan yang digunakan adalah saldo menurun misalnya. Itu kalian sudah harusnya sudah bisa menghitung. Kan biasa aja. Jadi hitung penyusutan, nanti dapat akumulasi, kemudian ya kalian kurangi sama perolehan, dapatlah nilai buku. Kemudian bisa kalian hitung kalau penjualan bandingkan dengan harga jual. Untung ruginya ya dari perbandingan tersebut. Kayak gitu. Jadi tidak dipatok mati harus garis lurus ya. Cuman untuk soal kebanyakan saya pakai garis lurus. Ujian semoga pakai garis lurus juga. Selama ini sih selalu garis lurus. Tapi siapa tahu ada ide dari saya, ide yang baru atau dosen partner saya untuk menggunakan metode selain garis lurus. Bisa-bisa aja, tidak menutup kemungkinan. Tapi selama ini sih garis lurus. Oke, kita kembali ke soal. Nah, diketahuinya sudah kita dapatkan. Diminta untuk menghitung yang A, gimana kalau dihentikan penggunaannya atau dibuang. Oke, jadi tahap pertama kita hitung dulu tarif penyusutan per tahunnya. Oke, karena garis lurus berarti perolehan kurangi residu dibagi umur manfaat. Dapatlah 1 tahunnya 30 juta. Oke. Yang A, dihentikan penggunaannya pada tanggal 30 Juni 2026. Oke. Yang pertama kali kita cari adalah nilai buku dengan cara perolehan kurangi dengan akumulasi penyusutan. Oke. Saya tidak langsung ambil akumulasi penyusutan satu baris, saya sengaja rincikan per tahun biar kalian lebih paham. Baik, perolehannya itu 195 juta. Nih. Saya freeze dulu. Oke. 195 juta. Nah, penyusutan tahun 2022. Tadi kita sudah hitung, 1 tahun disusutkannya itu 30 juta. Oke, berarti ini 30 juta, 2023 30 juta, 24 30 juta, 25 30 juta, 26 dia buangnya 30 Juni. Ingat tadi kita udah bahas, berarti untuk 2026 kita masih harus susutkan sebanyak 6 bulan. Dari Januari sampai bulan Juni. Berarti ya 30 juta dikalikan dengan 6 per 12. Saya karena di Excel dia otomatis jadi 0,5. Ini kalian 30 juta kalikan 6 per 12. Oke, dapatlah nilai bukunya 60 juta. Nah, karena ini pembuangan, kalian perlu ingat, pokoknya kalau dibuang, tidak ada istilah untung. Ya, kalau buang, kalau misalnya masih ada nilai buku, berarti kita mengalami kerugian. Kalau nilai bukunya sudah 0, berarti ya kita tidak untung, tidak rugi. Itu impas namanya. Baik, karena kita masih ada nilai buku 60 juta, otomatis 60 juta ini menjadi kerugiannya kita. Oke, jurnal pembuangan mesin, berarti mesinnya kita kreditkan dulu. Mesin kita kreditkan, kan kita buang, nanti kita hilangkan si mesin. 195 juta, kemudian akumulasinya total berapa nih? 135 juta. Jadi akumulasi 135, ini kerugiannya 60 juta. Nanti masukin kerugiannya 60 juta sebelah debit. Oke. 45 yang A selesai. Kita lanjut. Yang B dijual dengan harga 65 juta pada tanggal 30 Juni 2026. Berarti sama nih hitungannya nih. Oke, harga jualnya berapa? Yaitu 65 juta. Sesuai soal ya, 65 juta. 65 juta, perolehannya tadi 195, akumulasi penyusutan sudah dihitung di sini, tidak perlu dihitung kembali, langsung ambil aja angkanya. Jadi 135, maka nilai bukunya jadi 60 juta, dikurangi sama harga jual, berarti masih plus 5 juta. Berarti kita masih untung. Kenapa? Karena nilai buku kita 60 juta, kita jualnya di atas nilai buku kita. Di atas yang seharusnya, kayak gitu. Oke. Berarti kita mulai dari menolkan dulu aktiva kita yang lama, yaitu mesin. Berarti kita mengkreditkan si mesin sebesar 195 juta, kemudian kita mendebitkan si akumulasi penyusutan 135 juta. Nah, karena ini untung atau rugi, hasilnya adalah untung, maka kita jurnal keuntungan atas pertukaran aktiva tetap sebelah kredit. Keuntungan atas penjualan aktiva tetap sebelah kredit. Nah,
kurang satu lagi nih, apa? Yaitu akun kas. Jadi kalau jual, kalian terima uang sebesar ya harga jualnya, yaitu 65 juta. Lanjut, yang C, ini hanya beda harga jual aja dari yang si B. Berarti harga jualnya di sini 50 juta, perolehannya sama akumulasi tadi sama, nilai bukunya 60 juta. Berarti di sini kondisinya minus 10 juta. Berarti kita rugi. Nah, jurnalnya seperti apa? Sekali lagi kita tutup dulu si aktiva tetap kita yang lama, yaitu akun mesin kita kreditkan, dan akumulasi penyusutan kita debitkan. Kemudian di sini posisinya kita rugi 10 juta. Berarti kita jurnal di sebelah debit. Rugi atas penjualan aktiva tetap 10 juta dan akun kas. Karena kita jual, maka kita terima duit 50 juta. Lanjut, yang D dijual dengan harga 52,5 juta. Tanggal 1 Oktober, berarti harga jualnya 52,5. Oke, 1 Oktober 2026, berarti kita cari lagi nih nilai bukunya. Berarti perolehannya 195, penyusutan per tahunnya tadi 30 juta, nah 2026. Ini jualnya 1 Oktober, berarti penyusutan sampai tanggal penjualan untuk 2026 berapa bulan? Yaitu 9 bulan, dari Januari sampai September. Berarti 30 juta dikalikan dengan 9 bagi 12. Oke, kepala nilai buku kita kurangi, ternyata nilai buku sama harga jualnya sama. Berarti kita tidak untung, tidak rugi. Oke, maka kita jurnal. Pertama kali kita nolkan dulu aktiva tetap kita, yaitu kita kreditkan mesin dan debitkan akumulasi penyusutan. Oke, karena kita jual, akumulasinya jadi 142.500 ya. Karena kita jual, berarti kita dapat uang 52.500. Oke, 4.5 selesai. Kita lanjut soal yang berikutnya. Saya unfreeze dulu. Oke, 4.6. Jadi di sini ada PT Andalas membeli sebuah mesin tanggal 10 Januari 2020. Nah, pertanyaan paling awalnya, berarti tahun 2020 nanti disusutkannya berapa bulan? Oke, jawabannya adalah kita susutkannya full dari Januari sampai Desember. Karena dia belinya tanggal 10 Januari. Kalau dia belinya, sekali lagi ya, kalau dia belinya tanggal 16 Januari, berarti untuk 2020 kita susutin hanya 11 bulan. Kalau dia belinya 11 bulan, nggak termasuk Januari ya, jadi dari Februari sampai Desember. Kalau misalnya dia belinya tanggal 15 Januari 2020, berarti untuk tahun 2020 kita susutinnya full dari Januari sampai Desember, karena dia belinya tanggal 15 Januari. Oke, back ke soal kita. PT Andalas 10 Januari 2020 beli sebuah mesin. Harganya 270 juta. Diperkirakan punya umur ekonomis 6 tahun. Nilai residunya 30 juta. Oke. Metode penyusutannya garis lurus. Baik. Kalian diminta untuk menghitung yang satu dulu. Kita diminta bikin jurnal untuk mencatat penyusutan 6 bulan pertama tahun 2023. Kenapa harus 6 bulan pertama? Karena hubungannya dengan soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita diminta untuk bikin jurnal tanggal 30 Juni atas beberapa transaksi, yaitu penjualan dan pertukaran aktiva tetap. Jadi kita diminta hitung dulu nih untuk 6 bulan pertama tahun 2023. Jurnalnya bagaimana dan angkanya berapa. Oke, kita masukin bagian ketahuinya. Tanggal pembeliannya 10 Januari 2020, perolehannya 270, umurnya 6 tahun, residunya 30 juta, penyusutannya garis lurus, tanggal pertukaran atau penjualan aktiva 30 Juni 2023. Oke, tahapan pertama kita hitung dulu penyusutan per tahunnya. Karena ini garis lurus, berarti perolehan kurangi residu dibagi dengan umurnya. 1 tahun 40 juta yang disusutkan. Oke, yang nomor 1 dulu.
kita diminta bikin jurnal untuk mencatat penyusutan 6 bulan pertama tahun 2023. Berarti caranya gimana? 40 juta kita kita kalikan dengan 6 per 12. Oke, 40 juta dikalikan dengan 6 per 12 sama dengan 20 juta. Karena ini itemnya adalah mesin, berarti beban penyusutan mesin 20 juta sebelah debit dan akumulasi penyusutan mesin 20 juta sebelah kredit. Baik, kita lanjut. Yang 2A. Mesin ini dijual dengan harga 150 juta. Kita diminta bikin jurnalnya. Oke, jadi selain jurnal harus ada hitungan ya. Kalau kalian tiba-tiba muncul jurnal tanpa hitungan, itu saya salahkan. Kenapa? Ya itu udah pasti jelas. Kamu lihatnya dari mana. Bukan menuduh sih, tapi kalau kamu ujian kan segala hal apapun kamu hitungnya di atas kertas. Kayak gitu. Jadi cara perhitungan yang kalian munculkan. Ya. Jadi jangan tiba-tiba muncul jawaban ya, itu pasti saya curigai. Kayak gitu. Karena ya selain saya menilai jawaban akhir, saya juga menilai proses kalian menghitung. Kira-kira kalian ada salah dikit doang, sehingga hasil akhirnya keliru, saya bisa pertimbangkan. Misalnya dari poinnya 30, saya bisa kasih poin 20, karena kamu keliru di 1 poin doang, karena tidak teliti. Tapi kalau kamu tidak tampilkan, maka akan saya pertanyakan, kamu dapat angkanya dari mana? Kayak gitu. Apalagi ini kuliah online ya, angkanya serba ajaib, tiba-tiba muncul. Ya, bukan menuduh, tapi ini udah banyak pengalaman. Kelas-kelas sebelumnya, semester sebelumnya, mata kuliah lain, itu semuanya kurang lebih kayak gitu. Pasti adalah angka kasiluman yang muncul. Oke, 2A, mesin ini dijual 150 juta. Harga jualnya 150 juta, perolehannya itu 270 juta. Penyusutan tahun 2020, berarti full 1 tahun, 40 juta. 21 full, 22 full, 23 hanya 6 bulan. Karena dia tanggal penjualan aktifannya 30 Juni. Berarti untuk 2023 ada 6 bulan yang perlu kita susutkan. Berarti tambah ini 20 juta. Maka nilai bukunya menjadi 130 juta. Kita jual dengan 150 juta. Berarti kita ada untung 20 juta. Oke, kita jurnal. Kita nolkan dulu aktiva kita, yaitu mesin, sebesar 270 juta sebelah kredit. Kemudian akumulasi penyusutan mesinnya 140 juta. Ya, 140 juta. Kemudian kita untung atau rugi? Ternyata kita untung. Berarti kita jurnal di sebelah kredit. Keuntungan atas penjualan aktiva tetap. Dan karena ini penjualan, maka ada kas yang kita terima sebesar harga jualnya, 150 juta. Lanjut, 2B. Itu soalnya sama, hanya beda harga jual, 105 juta. Berarti sini 105 juta, perhitungan ini sama, kopas dari atas saja. Nilai bukunya 130 juta, dikurangi sama harga jual, berarti minus 25 juta. Oke, kita jurnal, mesinnya kita nolkan dulu, sama akumulasinya, kemudian kita mengalami kerugian. Kan minus, berarti rugi. Berarti kita jurnal di sebelah debit, kerugian atas penjualan aktiva tetap. Kemudian akun kas, karena kita jual, kita terima kas 105 juta. Oke, lanjut yang 2C. Nah, 2C, ini pertukaran aktiva tetap. Kamu harus tahu dulu, pertama, ini aktiva tetap sejenis atau tidak sejenis. Kalau kita lihat dari bahasanya, mesin ini ditukarkan dengan mesin lain sejenis. Jadi mesin dengan mesin lain sejenis. Berarti ini merupakan pertukaran aktiva tetap sejenis. Kenapa harus ditentukan seperti itu? Karena nanti ada perlakuan yang berbeda untuk aktiva tetap yang sejenis. Kalau tidak sejenis, kamu untung ataupun rugi, kamu jurnal munculkan akun keuntungan atas pertukaran aktiva tetap ataupun kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Nah, kalau untung gimana? Kalau untung, kalau kamu pertukaran aktiva sejenis, ya, pertukaran aktiva tetap yang sejenis, kalau kamu rugi, kamu akui di jurnal. Jadi muncul akun kerugian atas pertukaran aktiva tetap. Nah, kalau untung, itu tidak boleh kamu jurnal
pada akun keuntungan aktiva tetap. Keuntungan atas pertukaran aktiva tetap. Ya, kalau sejenis dan kamu untung, maka tidak boleh dimunculkan akun keuntungan atas pertukaran aktiva tetap. Jadi keuntungannya kemana? Kita kurangin dari perolehan aktiva kita yang baru. Kayak gitu. Kenapa sih Pak? Konsepnya bagaimana sih? Karena kok bisa seperti itu? Karena dipandang begini. Aktiva tetap yang sejenis, jadi dipandang bahwa kalau kamu menukarkan dengan aktiva tetap, misalnya mobil dengan mobil, itu aktivanya sama. Ya, jadi kalau kamu untungnya nggak boleh diakui. Kenapa? Karena itu mobilnya sama. Ya, jadi anggapannya adalah kamu beli mobil ini dengan harga yang lebih murah. Maka dari itu, keuntungannya kita kurangi di perolehannya. Jadi anggapannya kamu tukar dengan barang yang lebih bagus. Kayak gitu. Jadi tidak ada istilah untung kalau yang sejenis. Ya, kalau yang rugi karena kita ada konsep konservatis, prinsip konservatis, maka semua biaya kita akui. Oke, tapi overall intinya kalau untung di aktiva tetap sejenis, maka tidak boleh di jurnal, melainkan kita kurangi di perolehan si aktiva yang baru nantinya. Oke, mesin ini ditukarkan dengan mesin lain sejenis. Nah, mesin lain sejenis ini punya harga pasar 350 juta. Oke, kemudian mesin lama dihargai sebesar 140 juta. Ya, mesin lama dihargai 140 juta. Berarti kan selisih nih. Mesin baru 350 juta. Mesin lamanya 140 juta. Maka perusahaan kan berarti cuma keluar 140 juta untuk mendapatkan aktiva yang 350 juta. Nah, karena dari itu perusahaan nambah lagi nih uang kas atau uang tunai sebesar 210 juta. Ya, bahasanya tukar tambah lah. Jadi perusahaan tukarkan mesin dia yang lama plus uang, dapatlah mesin yang baru dengan harga 350 juta. Oke, kita coba lihat. Oke, sebelum itu mungkin kalian bingung nih. Pak, yang sebelumnya yang diketahui hanya harga pasar aktiva kita yang lama. Kali ini kita ketahui harga pasar aktiva kita yang baru sama yang lama. Berarti kayak gimana Pak perhitungannya? Oke, kita back sedikit ke materi kita yang sebelumnya. Nah, di bagian ini nih, kalian harus perhatikan dengan baik. Tadi yang kamu ketahui kan ada dua, yaitu harga pasar aktiva lama dan baru. Maka gunakan perhitungan nomor 2, yaitu perhitungan yang jika kamu hanya mengetahui harga pasar aktiva lama saja. Berarti ya pakai perhitungan kita seperti biasa. Kecuali nanti saya lupa di 4.7 atau 4.8 itu ada soal yang saya lupa rinciannya bagaimana, tapi agak berbeda dari cara kita yang biasanya. Nah, itu yang mana? Yaitu yang poin pertama. Jadi intinya nanti kalian kerjakan yang 4.7 atau 4.8, saya lupa yang mana. Ada perhitungan yang sedikit berbeda yang mengharuskan kalian untuk agak sedikit putar otak. Kenapa? Karena perhitungannya beda dari biasanya, tapi yang penting kalian mendasari diri kalian dengan hitungan yang pertama ini. Yang poin pertama ini. Jika hanya diketahui harga pasar aktiva baru saja. Itu untuk nantilah 4.7 atau 4.8. Sekarang kita kembali ke hitungan kita. Jadi kita taunya itu harga pasar aktiva lama dan baru, maka kita pakai perhitungan seperti biasanya. Oke. Kita hitung. Untuk pertama kali, jadi kita hitung apa dulu? Yaitu hitung nilai buku kita. Jadi mesin yang kita tukarkan, mesin punya kita sendiri, itu berapa nilai bukunya? Oke, perolehannya itu 270 juta. Akumulasi penyusutannya 140 juta. Sama dengan yang di sini. Ya, 140 juta. Jadi kita tidak perlu hitung ulang, dan karena sudah ada di atas, sudah ada hitungannya, tidak perlu kamu rincikan lagi untuk si penyusutan per tahunnya. Oke, berarti nilai bukunya 130 juta. Kemudian kita hitung untung atau ruginya. Jadi kita bandingkan antara nilai buku kita, aktiva yang lama ya, masih aktiva yang lama, dengan harga pasarnya. Harga pasarnya berapa untuk aktiva lama kita? Yaitu 140 juta. Harga pasar aktiva lama ya, jangan sampai terbalik. Kemudian nilai bukunya 130 juta, berarti kita untung 10 juta. Oke, setelah kita hitung nilai buku kita, kemudian untung rugi pertukaran aktivanya, kita hitung perolehan aktiva kita yang baru. Oke,
harga pasar aktiva, dua komponen ini adalah dua komponen yang kita korbankan. Jadi untuk mendapatkan aktiva yang baru, kita mengorbankan dua hal, yaitu mesin kita sendiri yang lama plus uang tunai. Nah, mesin kita yang lama itu harganya berapa? Yaitu 140 juta. Nih, 140 juta. Nah, plus kita kasih uang lagi 210 juta, berarti totalnya 350 juta. Oke, harusnya perolehannya segitu. Tapi, hitungannya menjadi sedikit berbeda karena ini adalah pertukaran aktiva tetap sejenis dan dia untung. Ingat, untung tidak boleh diakui di jurnal. Untuk aktiva tetap yang sejenis. Berarti kita kurangi di soal. Kurangi 10 juta sama dengan perolehan untuk mesin kita yang baru itu 340 juta. Oke, kita jurnal. Pertama kali kita nolkan dulu aktiva kita yang lama. Berarti kita mengkreditkan si mesin 270 juta dan kita mendebitkan si akumulasi penyusutan mesin 140 juta. Lanjut, kita untung atau rugi? Kita untung 10 juta. Berarti kita mencatat keuntungan di sebelah kredit. Untung kita tadi, berarti kita tidak jurnal. Ya, karena kita untung tadi, berarti untungnya sudah kita kurangi di perolehan aktiva kita yang baru. Nah, oleh karena itu, di hitungan ini tidak ada jurnal keuntungan. Oke, lanjut. Kita menerima aktiva yang baru, yaitu mesin yang baru, dengan perolehan 340 juta. Berarti kita jurnal juga 340 juta. Kemudian, dari pertukaran ini, kita keluarkan uang sebesar 210 juta. Berarti kas kita berkurang. Oke, jadi seperti itu untuk yang 2C. Nah, yang 2D, bedanya apa? Ini soalnya sama-sama aktiva sejenis, harga pasarnya sama, mesin lamanya dihargainya. Harganya beda. Harga pasar mesin lama kita dihargai 50 juta. Kemudian, kita membayarkan kas 300 juta rupiah. Oke, untuk hitungannya berarti ini masih sama, tidak ada perubahan. Nah, bagian untung rugi. Harga pasar aktiva yang lama itu 50 juta, nilai bukunya 130 juta, berarti kita rugi 80 juta. Lanjut, kita hitung perolehan aktiva yang baru, harga pasar kita yang lama itu 50 juta, kemudian kita tambah uang 300 juta. Oke, karena di sini rugi, berarti di bagian yang untung atas pertukaran aktiva tetap ini 0. Atau boleh kalian hilangkan juga boleh sih, nggak salah. Berarti total perolehannya adalah 350 juta. Oke, kita jurnal untuk si aktiva tetap kita yang lama dulu. Kita nolkan si perolehan sama akumulasi penyusutan. Ya. Mesin kita kreditkan, akumulasi kita debitkan, kemudian di sini ada untung atau rugi. Ternyata kita rugi 80 juta. Berarti kita menjurnal rugi di sebelah debit, kerugian atas pertukaran aktiva tetap 80 juta. Kemudian kas kita ada tambah uang 300 juta, berarti kas kita berkurang. Kemudian kita memperoleh aktiva yang baru. Berarti mesin baru 350 juta bertambah di sebelah debit. Oke, berarti soal ini sudah selesai untuk yang 4.6. Oke, sebagai tambahan 4.4 saya tampilkan aja jawabannya. Yang mau belajar, yang mau skip juga nggak masalah. Ya, jadi ini jawabannya. Silakan kalian cocokkan, kalian coba kerjakan sendiri. Saya tidak jelaskan bagaimana karena ini cukup simpel lah. Kalian 45 sama 46 bisa, ini sudah pasti kalian bisa. Oke, ini jawabannya untuk 4.4. Silakan di post atau di screenshot dulu boleh. Oke, saya lanjut. Ini yang C sama D-nya. Silakan di screenshot, silakan di post, nanti dicocokin sama jawaban kalian. Oke. Jika sudah selesai, maka untuk exercise kita yang ke berapa ini? Ke-6 ya.
Oke, ke-6 sudah selesai. Jadi 44 itu bonus dari saya, ya. Bonus dari saya, 45, 46 itu sudah kalian kerjakan. Baik, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke exercise yang selanjutnya. Jadi khusus 2 minggu ini, atau beberapa pertemuan lah, 3 atau 4 pertemuan yang akan datang, kita akan berfokus ke latihan soal. Jadi ini adalah bab utama, bab yang paling penting. Komposisi nanti di ujian juga bab ini paling penting. Ya, karena banyak komponen, ada penyusutan, ada penjualan aktiva, ada pertukaran aktiva, seperti itu. Maka perlu dipelajari dengan baik untuk materi penyusutannya. Penyusutannya itu basic, kalau salah, maka soal-soal lainnya keikut salah juga. Kayak gitu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, seperti biasa, silakan ditanyakan. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih.